Bye bye IPS LCD. Ketemu lagi dengan saya Tediko. Xiaomi baru saja meluncurkan handphone kelas menengah terbarunya, yaitu Redmi Note 10 series. Ada 3 varian dari Redmi Note 10 series itu. Pertama, Redmi Note 10 Pro Max, kayak iPhone ya, 11 Pro Max, 12 Pro Max. Terus ada Redmi Note 10 Pro dan Redmi Note 10. Dan saya rasa ketiga handphone ini akan menggembarkan persaingan di handphone kelas menengah lagi, karena harga yang ditawarkan dan spek yang ditawarkan itu sangat menggiurkan. Kita coba cek speknya terlebih dahulu. Untuk speknya, Redmi Note 10 Pro Max dan Redmi Note 10 Pro akan saya gabung karena kedua handphone ini memiliki spek yang hampir sama, cuma beda satu aja. Nanti saya jelaskan. Untuk desain dari kedua handphone ini memiliki desain yang hampir sama seperti Mi 10T series. Desain kamera belakangnya itu hampir mirip. Kedua tipe ini memiliki 3 varian warna yang sama. Pertama ada warna vintage bronze, ada glacial blue, dan dark night. Untuk warna vintage bronze-nya dan glacial blue-nya itu memiliki backdoor yang di finishing dengan matte alias tidak mengkilap, jadi tidak meninggalkan bekas sidik jari ketika kita pegang-pegang handphone tersebut. Sedangkan untuk warna dark night-nya itu di finishing mengkilap, jadi sudah pasti bisa meninggalkan bekas sidik jari. Ukuran layar di kedua handphone ini memiliki ukuran yang sama, yaitu di 6,67 inci, beresolusi Full HD Plus 1080 x 2400 pixel. Dan kerennya sekarang Redmi Note 10 series ini menggunakan Super AMOLED display yang memiliki kecerahan mencapai 1200 nits. Berarti ini handphone yang cukup terang banget. Sudah support HDR10 dan sudah 100% DCI P3 alias white color gamut, jadi warna yang dihasilkan itu sangatlah bagus sekali. Dan yang paling menakjubkan yaitu display dari kedua handphone ini memiliki refresh rate mencapai 120 Hz. Udah AMOLED 120 Hz lagi. Cuman untuk touch sampling rate-nya itu tidak disebutkan oleh Xiaomi-nya, dan layarnya dilindungi oleh Gorilla Glass 5. Untuk chipsetnya menggunakan Snapdragon 732G, chipset yang sama yang dipakai di Poco X3 NFC. Jadi ya, untuk teman-teman yang sudah pakai Poco X3 NFC ya santai aja. Untuk skor tentunya Xiaomi menyebutkan mencapai 300 ribuan. Untuk memori internalnya sekarang sudah menggunakan UFS 2.2. Dan sudah pasti kedua handphone ini menggunakan MIUI. MIUI-nya sudah versi 12 berbasiskan Android 11. Keduanya sama-sama memiliki speaker stereo, ada 2 speakernya, dan juga baterai dari kedua handphone ini juga sama di 5020 mAh dan sudah mendukung fast charging 33 watt. Untuk chargernya masih ada di dalam box, jadi masih tenang. Yang bikin beda Redmi Note 10 Pro Max dengan Redmi Note 9 Pro yaitu sensor kamera utamanya. Redmi Note 10 Pro Max menggunakan sensor kamera dari Samsung HM2 beresolusi 108 megapiksel. Sedangkan Redmi Note 10 Pro menggunakan sensor dari Samsung juga, cuma tipenya beda. Nama sensornya GW3 dan beresolusi 64 megapiksel. Perbedaannya hanya di sensor kamera utamanya. Sedangkan untuk ketiga kamera lainnya itu sama, 8 megapiksel untuk ultrawide-nya, 5 megapiksel untuk super makronya, dan 2 megapiksel untuk depth sensornya. Untuk kamera depannya, kedua handphone ini juga sama di 16 megapiksel. Untuk harganya, Redmi Note 10 Pro Max mulai dari Rp19.000, yang kalau dirupiahkan sekitar 3,7 jutaan. Itu untuk varian RAM 6 internal 64 GB. Untuk 6128 di harga Rp20.000, yang kalau dirupiahkan di kisaran 3,9 juta. Sedangkan untuk varian paling tingginya 8128 di harga Rp22.000, yang kalau dirupiahkan kisaran 4,3 juta. Sedangkan untuk harga Redmi Note 10 Pro mulai dari Rp16.000 untuk varian RAM 6 internal 64 GB. Kalau dirupiahkan kisaran 3,1 juta. Lalu varian 6128 di harga Rp17.000, yang kalau dirupiahkan kisaran 3,3 juta rupiah. Dan varian paling tinggi 8128 di angka Rp19.000, yang kalau dirupiahkan kisaran 3,7 juta. Itu harga di India. Dan kalau menurut saya begitu masuk Indonesia harganya juga tidak bakalan jauh. Cuman tidak tahu apakah Xiaomi akan memasukkan 3 varian ini, karena tahun lalu Xiaomi hanya memasukkan 2 varian saja.
Redmi Note 9 dan Redmi Note 9 Pro. Untuk Max-nya nggak dimasukin. Dan menurut saya yang paling menarik adalah varian Redmi Note 10-nya, karena handphone ini cukup murah di angka 2 jutaan tetapi menggunakan AMOLED juga. Untuk desainnya juga mirip-mirip seperti yang ada di Redmi Note 10 Pro maupun 10 Pro Max ya, cuman beda di warnanya aja. Redmi Note 10 ada 3 varian warna juga, ada warna Frost White, Shadow Black, dan Aqua Green. Untuk layarnya juga sama menggunakan Super AMOLED display beresolusi Full HD Plus 1080 x 2400 pixel, cuman tidak ada HDR10-nya, tetapi untuk kecerahannya mencapai 1100 nits, dan itu menurut saya udah cukup oke banget. Dan juga refresh rate-nya hanya 60 Hz saja. Wajar ya. Dan layarnya sudah dilindungi oleh Gorilla Glass 3. Cuma di sini Xiaomi menampilkan touch sampling rate-nya itu ada di 180 Hz. Untuk chipsetnya menggunakan Snapdragon 678 yang merupakan penerus dari Snapdragon 675. Untuk skor AnTuTu-nya mencapai 222.000. Cukup oke karena ada peningkatan dari Redmi Note 9 saya yang kemarin saya review. Sudah menggunakan MIUI 12 juga berbasiskan Android 11. Untuk speakernya juga sama, ada 2. Baterainya hanya 5000 mAh dan juga sudah support fast charging 33 watt. Untuk kameranya ini cukup menarik karena menggunakan sensor kamera dari Sony IMX582 beresolusi 48 megapiksel. Sensor yang sama yang dipakai di Mi 9T Redmi K40 nanti. Ini hitungannya udah oke banget loh. Lalu ada 2 megapiksel untuk makronya, 8 megapiksel untuk ultrawide-nya, 2 megapiksel untuk depth sensornya. Untuk harganya cukup murah sekali, hanya Rp12.000 saja untuk varian 464 yang kalau dirupiahkan di kisaran 2,3 jutaan. Lalu di varian tertingginya 618 di harga Rp14.000 yang kalau dirupiahkan kisaran 2,7 jutaan. Oke, itu adalah spek dan harga dari Redmi Note 10 series ini. Dan dipastikan Redmi Note 10 series ini akan segera masuk Indonesia. Tahun lalu Redmi Note 9 dan Redmi Note 9 Pro itu masuk di bulan Juni. Dan tidak tahu apakah Redmi Note 10 series ini akan masuk lebih cepat atau sama juga di bulan Juni. Hanya Xiaomi yang tahu. Sekian dulu untuk video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, dislike kalau tidak, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.